Oke teman-teman, selamat malam. Kembali lagi di channel saya. Sekarang kita ingin melihat bagaimana wakil presiden meminta pada perangkat daerah yang ada di seluruh Indonesia untuk membuka perhatiannya terhadap pembangunan ya teman-teman. Pembangunan 2 kali lipat untuk tanah Papua ya teman-teman. Oke, jadi marilah ikut video ini sampai selesai. Jangan di skip ya, biar kita mengetahui informasi mengenai uh, kebijakan pemerintah untuk uh, tanah Papua ke depannya. Oke? Oke. 1, 2, 3, kita mulai. Sesuai ya teman-teman, uh, penampilan atau style dari wapres kita ini sesuai. Oke, lanjut nonton ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, yang saya hormati Bapak Gubernur Papua Barat, Ketua dan para anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, para anggota BP3OKP, Kepala Sekretariat BP3OKP, Bapak Ibu yang saya hormati. Bulan lalu saya sudah berkunjung ke Jayapura, Merauke, hari ini di Manokwari, untuk menindaklanjuti beberapa arahan dari Bapak Presiden. Ini terima kasih sekali. Sekarang sudah ada 2 lembaga yang memang fokus untuk pembangunan dan percepatan di Papua. Ada bulan lalu saya sudah bertemu BP3OKP dan sudah dilantik juga Komite Eksekutif Papua. Ini nanti 2 lembaga sifatnya saling melengkapi, saling sinergi, saling memperkuat, dan ini adalah bentuk komitmen dan concern yang sangat tinggi dari Bapak Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu pimpinan komite yang sudah dilantik dan dipilih langsung oleh Presiden. Selamat bergabung. Ini karena sekarang sudah ada 2 lembaga. Ini saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan ini harus 2 kali lipat. Inovasi dalam perumusan kebijakan harus 2 kali lipat. Manfaat nyata yang diterima masyarakat harus 2 kali lipat. Ya, karena pembangunan di Papua ini harus berkelanjutan. Tidak bisa hanya 1 tahun, 2 tahun. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini nanti yang namanya pengambilan keputusan, skala prioritas ini harus berdasarkan data. Data dan fakta yang ada di lapangan. Coba kita tunjukkan beberapa data ini. Terkait Papua Sehat, ini ada beberapa indikator-indikator yang harus kita perhatikan. Umur harapan hidup,
prevalensi stunting, jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas, jumlah peserta yang sudah dilayani oleh program cek kesehatan gratis. Ini nanti ke depan harus jadi perhatian kita semua. Ini kalau di RPJMN 2025-2029, ini rencana ada 24 rumah sakit yang akan dibangun di wilayah Papua. Bulan lalu saya sudah berkunjung ke rumah sakit yang ada di Jayapura. Saya kira sudah persiapannya sudah cukup baik. Alat-alatnya lengkap semua di situ. Ada CT scan, MRI, PET lab, mamografi, digital panoramik, dokter spesialisnya juga sudah lengkap. Ya, ini harapannya nanti ke depan warga Papua yang membutuhkan perhatian, pasien-pasiennya tidak perlu diterbangkan lagi ke Makassar. Bisa ditangani semua di sini. Lalu terkait masalah pendidikan Papua Cerdas. Harapan lama sekolah, rata lama sekolah, angka partisipasi SMP, SMA, SMK, dan yang paling penting indeks pembangunan manusia ini harus jadi perhatian kita semua. Papua produktif, angka kemiskinan, pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serapan belanja. Ini mohon jadi atensi Bapak Ibu semua. Saya juga minta dari data-data yang sudah kita tunjukkan ini mohon dibuat skala prioritasnya agar anggaran daerah ini bisa fokus dan sekali lagi manfaatnya bisa terasa di masyarakat. Bapak dan Ibu, ini sangat penting sekali untuk menjaga optimisme warga Papua. Jadi kalau anggarannya fokus, itu nanti ke depan pengawasannya juga bisa lebih mudah. Misalnya mungkin kita ambil salah satu aja, Papua Tengah. Kita keroyok ini nanti masalah pendidikan. Bisa kita intervensi bersama. Kita keroyok dengan program MBG, revitalisasi sekolah, KIP, beasiswa, bus sekolah. Ini nanti jadi perhatian kita bersama. Dan Bapak Ibu, ini berdasarkan kajian dan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat. Ini salah satu penyebab inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal ini karena masalah akses infrastruktur. Coba ditunjukkan jalan Trans Papua. Nah, ini nanti mungkin bisa kita bahas bersama yang sudah diaspal. Oh, ini teman-teman media ya. Ini jalan Trans Papua ini ada 3.377 km. Yang sudah teraspal 2.235. Yang masih berupa tanah 1.132, yang masih berupa hutan ada 10 km. Ini harus kita keroyok bersama untuk membentuk daerah penyangga. Jadi yang namanya rumah sakit, sekolah, puskesmas, pusat ekonomi, jalan provinsi, kabupaten, ibu kota, jalan kabupaten kota, ini mohon untuk mungkin ke depan bisa dibangun di jalur ini. Saya juga titip Bapak Ibu terkait pengembangan potensi ekonomi lokal. Ini Papua ini kan punya komoditas yang sangat khas. Kopi, sagu, ikan, pariwisata juga. Ini mohon nanti ke depan bisa dikembangkan dengan menggandeng Koperasi Merah Putih untuk masalah modal, akses permodalan, bisa menggandeng PNM Mekar, KUR, dan juga kerjasama dengan pihak swasta. Bulan lalu juga sebelum saya ke Jayapura, saya juga
ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk berkunjung ke Papua Nugini. Ini sudah ada beberapa MOU yang ditandatangani oleh Bapak Presiden. Ini saya mohon Bapak Ibu untuk bisa terus membangun kerjasama yang baik dengan Papua Nugini, terutama di bidang peningkatan aktivitas di area perbatasan, capacity building, pengembangan di bidang oil and gas, dan juga perdagangan. Ini semua sudah ditindaklanjuti oleh Bapak Presiden melalui pertemuan terakhir beliau di Jakarta. Dan Bapak Ibu, saya kira sudah cukup jelas komitmen dari pemerintah pusat untuk Papua ini sangat besar. Dana otsusnya ini ada dari 2002 sampai 2024. Ini totalnya sudah ada 190,9 T. Ini belum termasuk TKD dan juga belanja KL untuk Papua. Ini adalah tugas kita bersama untuk mengawal dan memastikan, sekali lagi, memastikan anggaran pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara maksimal dan tidak salah sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tegaskan, jangan sampai ada anggapan bahwa Papua itu tempat pengasingan. Papua itu adalah bagian dari NKRI. Papua itu harus kita berikan perhatian khusus. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik yang mengerti betul kebutuhan masyarakat yang ada di sini. Setelah ini kita lanjut dengan diskusi untuk membahas terobosan-terobosan yang bisa membawa manfaat yang maksimal untuk warga Papua. Dan terakhir saya titip Bapak Ibu, ini setelah rapat ini saya juga akan bertemu tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama. Mohon perkuat peran dari masyarakat lokal. Local champion, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anak muda Papua. Jadi nanti ke depan masyarakat Papua memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap program-program yang ada. Kira-kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, tadi kita sudah menonton mengenai tayangannya dari Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai BP3UKP ya teman-teman, di mana mereka sidang mengenai anggaran, khususnya mengenai dana otsus ya teman-teman. Nah, di sini Bapak Wakil Presiden secara spesifik meminta kepada seperangkat para pejabat ya untuk memperhatikan pembangunan di wilayah Papua ya. Diminta akselerasi pembangunan secara 2 kali lipat. Ini sangat apresiasi ya. Secara pribadi saya sangat mengapresiasi tindakannya, terlebih khusus kepada Bapak Presiden yang meneruskan perintah kepada wakilnya ya untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Jadi teman-teman, kurang lebih dijelaskan oleh Bapak Wakil Presiden bahwa dari 2002 sampai 2024 di mana dana otsus yang dicairkan kira-kira berkisar 192,9 triliun ya teman-teman. Selama 22 tahun ini kira-kira pencairannya demikian ya, anggarannya yang dialokasikan khusus untuk masyarakat Papua ya, atau untuk Papua khususnya.
Jadi di sini mereka mempercepat pembangunannya, terutama yang perlu digarisbawahi ialah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ini yang perlu kita perhatikan juga sama-sama. Apalagi kita sebagai sesama masyarakat Papua ya harus saling mensupport subordinasi ya untuk secara berkontribusi dalam percepatan indeks pembangunan ini ya, indeks pembangunan manusia, sehingga kita dapat mampu berdiri dan berkembang secara mandiri ya untuk bersaing, terutama bersaing dengan teman-teman yang ada di pulau lain ya, dan juga akses rumah sakit. Pokoknya saya secara pribadi sangat mengapresiasi tindakan nyata ataupun kunjungan-kunjungan kerja ya yang dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden kita ya. Itu sangat luar biasa ya, karena itu merupakan antusiasme beliau dan optimisme beliau untuk memedulikan kita ya. Oke teman-teman, jadi kira-kira dengan cara begini ya kita dapat membantu pemerintah ya untuk menuntaskan hal demikian ini, khususnya teman-teman UAP ya, teman-teman kita ya yang orang asli ya. Semoga ini menjadi pukulan keras ya teman-teman kepada kita untuk kembali bangkit dan sadar diri bahwa kita harus bangkit bersama-sama, bahwa kita adalah bagian juga dari Indonesia, bahwa kita mampu untuk sama seperti teman-teman yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Makassar, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video yang akan datang lagi. Sekian dan terima kasih.